Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami berdua bisa merepresentasikan tugas perencanaan bangunan jembatan dengan lancar dan tanpa ada hambatan apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kami aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, rasa hormat dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Rusli Ahyar selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan bangunan jembatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri Eko Arifin dan saya Lukmanul Hidayat. Kami di sini akan mempresentasikan tugas perancangan bangunan jembatan mengenai perencanaan jembatan, perhitungan pembebanan serta permodalan menggunakan SAP 2000 serta analisa desainnya. Yang pertama, pendahuluan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan antar ruas jalan menuju ruas jalan yang lain yang terhalang atau terputus karena rintangan. Rintangan ada yang berupa faktor alam yang meliputi sungai, laut, danau, rawa, dan sebagainya, ataupun faktor manusia yang meliputi rel, jalan, desa, dan sebagainya. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari batang-batang baja yang dihubungkan suatu dengan yang lain. Muatan yang dimulai oleh struktur ini disalurkan pada batang-batang baja tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang. Peranan jembatan sebagai penghubung antar daerah penting sekali bagi negara maupun pemerintah karena perekonomian, sosial, kebudayaan yang dikembangkan di suatu wilayah agar pembangunan merata. Yang kedua, data teknis. Yang pertama, bangunan atas. Tipe struktur menggunakan rangka jembatan tipe Warn. Yang kedua, tipe lintasan sungai, bentang jembatan 55 meter, kelas jembatan A, lebar jembatan 1,5 meter plus 10 meter plus 1,5 meter sehingga lebar total menjadi 13 meter. Jumlah jalur atau lajur 2 jalur atau lajur. Lebar trotoar 1,5 meter. Tebal plat beton 25 cm. Yang kedua, bangunan bawah. Kepala jembatan menggunakan beton bertulang K350 atau FC sama dengan 29,05 MPa. Fondasi menggunakan tiang pancang dengan diameter 60 cm. Yang ketiga, material. Rangka baja menggunakan baja BJ50. Plat beton menggunakan beton bertulang K350 atau FC sama dengan 29,05 MPa. Standar pembebanan menggunakan SNI 1725 2016 pembebanan untuk jembatan dan SNI 2833 2016 perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Resume profil dan material. Yang pertama, baja profil 1 top chord, 2 bottom chord, 3 diagonal member, 4 cross girder, yang kelima top bridging, 6 stringer menggunakan profil baja Habib atau IWF. Kemudian yang ketujuh, pipa railing menggunakan pipa dengan diameter 3 inci. Yang kedua, beton. Yang pertama, plat lantai menggunakan beton K350 atau FC sama dengan 29,05 MPa. Berat jenis sama dengan 24,47 kN per 300 kubik. 3 berat jenis 2 sama dengan 24,47 kN per meter kubik.
tebal 25 cm, lebar 13 meter. Yang kedua, trotoar menggunakan beton K350 atau FC 29,05 MPa dengan berat jenis sama dengan 22 kN per meter kubik, dengan tebal 30 cm, lebar 1,5 meter. Yang ketiga, aspal dengan berat jenis 22 kN per meter kubik, tebal 5 cm kali 2. Data teknis di sini kita menggunakan penggambaran menggunakan SketchUp. Yang pertama, gambar yang di atas tampak depan, yang kedua tampak atas, yang ketiga tampak samping. Kemudian yang selanjutnya perhitungan pembebanan. Perhitungan pembebanan sendiri dimulai dari satu, beban sendiri struktur atau MS. Beban dihitung secara otomatis pada program SAP 2000. Berat sendiri struktur yang dihitung antara lain yaitu satu, struktur rangka baja, struktur plat, serta plat trotoar. Kemudian perhitungan beban yang selanjutnya itu beban mati tambahan atau MA yang terdiri dari satu, aspal dan overlaynya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian dari rumus tersebut didapatkan hasil 22, kN per meter. Kemudian untuk genangan air dengan rumus sebagai berikut dan dihasilkan nilai sebesar 6,5 kN per meter. Kemudian untuk railing menggunakan pipa diameter 3 in dipasang 2 baris kiri kanan, yaitu perhitungan railing menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil sebesar 0,7 kN. Kemudian perhitungan pembebanan yang selanjutnya yaitu beban hidup lajur D atau TD. Beban terbagi rata atau BTR dengan besaran intensitas Q dengan satuan KPA yang dipengaruhi panjang total terbebani atau L. Untuk jembatan bentang 55 meter, maka menggunakan persamaan BTR sebagai berikut. BTR dengan rumus tertera didapatkan nilai 6,954 kN per meter kubik. Kemudian beban garis terpusat atau BGT sebesar 49 kN per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis dengan nilai tergantung pada bentang jembatan. Untuk persentase faktor beban dinamis dapat dilihat pada grafik di samping, di mana bentang jembatan yang kita rencanakan yaitu 50 meter berada di persentase 39%, maka didapatkan nilai 68,11 kN meter dengan mengalikan nilai 49,0 ditambah dalam kurung 39% dikali 49 kN per meter. Kemudian untuk beban selanjutnya yaitu beban truk menggunakan beban truk 500 kN dengan hasil seperti gambar di bawah. Kemudian dimodelkan dengan FBD sebesar 39%, maka didapatkan nilai roda depan sebesar 34,75 kN, nilai roda tengah sebesar 156,375 kN, kemudian nilai roda belakang mendapatkan nilai sebesar 156,375 kN. Kemudian perhitungan pembebanan selanjutnya yaitu beban pejalan kaki atau TP. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau disederhanakan menjadi satuan kN didapatkan nilai 5 kN per meter kuadrat. Kemudian perhitungan pembebanan selanjutnya yaitu beban gaya rem atau TB didapatkan nilai 25% berat gander sebesar 56,25 kN, kemudian 5% beban truk dan BTR sebesar
55,125 kilonewton. Kemudian dari nilai tersebut diambil nilai terbesar, maka nilai terbesar dari nilai tersebut yaitu TB sama dengan 56,25 kilonewton. Kemudian perhitungan pembebanan yang selanjutnya yaitu beban angin pada struktur atau EWS diasumsikan sebagai berikut dengan kondisi satu, kondisi jembatan di lokasi suburban. Terus yang kedua, elevasi struktur dihitung dari permukaan air tanah yang sebesar 10.000 mm. Kemudian untuk V10 dan VB sebesar 90 km per jam. Dan beban angin mengenai 30% area struktur rangka baja. Dan dapat dilihat dari tabel 28 nilai V0 dan Z0 nya untuk berbagai variasi kondisi permukaan hulu, maka didapatkan nilai V0 sama dengan 17,6 km per jam. Kemudian untuk Z0 nya dengan nilai 1000 mm. Kemudian untuk menentukan nilai EWS tekan menggunakan rumus di samping yaitu FDZ, VDZ sama dengan nilai VDZ, rumus VDZ menggunakan rumus sebagai berikut dan didapatkan nilai VDZ nya 101 km per jam. Kemudian dari nilai VDZ digunakan untuk menentukan nilai PD tekannya, kemudian didapatkan nilai PD tekan sebesar 3 kN per meter kuadrat. Kemudian perhitungan PD hisap masih menggunakan nilai VDZ, yaitu dengan maka didapatkan nilai PD sebesar 1,5 kN meter kuadrat atau meter persegi. Jadi nilai EWS hisapnya didapatkan nilai 3,375 kN. Kemudian perhitungan pembebanan selanjutnya yaitu beban angin pada kendaraan atau EWL. Diambil nilai beban angin pada kendaraan sebesar 1,46 Nm. Kemudian dimodelkan pada beban pada plat yaitu EWL sama dengan 0,112 kN kuadrat. Kemudian perhitungan pembebanan yaitu beban terhadap respons spektrum. Di sini kami merencanakan jembatan didirikan di daerah Yogyakarta. Kemudian dari data tersebut kami menggunakan aplikasi RSA Cipta Karya PU dengan hasil sebagai berikut. Kondisi lapangan dengan kelas tanah SD atau tanah sedang, kemudian PGA-nya sebesar nilai PGA-nya sebesar 0,4905, nilai SS-nya sebesar 1,1070, kemudian nilai S1-nya sebesar 0,5070. Kemudian dari pembebanan di atas kami menggunakan kombinasi pembebanan yaitu antara lain 1 kuat 1A, kuat 1B, kuat 2A, kuat 2B, kuat 3, kuat 4, kuat 5, terus ekstrim 1A, ekstrim 1B, dan layan 1A dan layan 1B. Kemudian permodelan menggunakan SAP-nya sebagai berikut. Pertama-tama kita setting material property, di mana kita menggunakan mutu baja yaitu BJ4 BJ50 dengan nilai FY nya 290, terus nilai FU nya sebesar 500 MPa. Kemudian untuk mutu betonnya kami menggunakan mutu beton K350 dengan nilai FC 29,05 MPa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan profil baja yang akan digunakan. Di sini kami merencanakan jembatan menggunakan profil baja H 400 x 400 untuk struktur utamanya. Terus kemudian untuk struktur gelagar melintangnya kita menggunakan WF 800 x 300. Kemudian untuk struktur gelagar melintangnya memanjangnya kita menggunakan WF 300 x 150. Kemudian langkah selanjutnya menentukan setting load pattern, di mana setting load pattern kita sebagai acuan kombinasi pembebanan di atas yang sudah saya presentasikan tadi. Yang pertama kita menggunakan MS, MA, TD, TT, TP, TB, terus respons spektrum arah X, respons spektrum arah Y, kemudian
angin struktur dan angin kendaraan. Kemudian setting cloud kombinasi. Yang pertama kuat 1A, terus kuat 1B, kuat 2A, kuat 2B, kuat 3A, kuat 4, kuat 5, kuat terus ekstrim 1A, ekstrim 1B, layan 1A, dan layan 1B. Nah, ini permodelan jembatan yang dibuat menggunakan SAP 2000 seperti gambar yang tertera. Terus menuju analisa desain strukturnya. Pertama-tama deformasi penampang jembatan seperti pada gambar. Terus hasil analisa momen 22, hasil analisa momen 33-nya, bidang litang atau shear 22-nya, bidang litang atau shear 33-nya, terus axial force atau gaya normal, terus kemudian joint reaction-nya. Terus dari program SAP didapatkan resume joint reaksi sebagai berikut. Terus kemudian dilanjutkan dengan permodelan finite element method yang digunakan finite element method dengan resultan gaya yang bekerja pada masing-masing joint reaksinya. Kemudian cek rasio keamanan desain. Dari analisa SAP 2000 didapatkan nilai rasio warna batang yang bervariasi, yaitu biru dan hijau, yang berarti struktur jembatan atau dengan tipe truss dengan menggunakan beban yang sudah ditentukan di atas dinyatakan aman dalam perencanaan konstruksinya, dengan catatan untuk batang warna merah perlu dilakukan koreksi ulang agar desain yang dinyatakan aman sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.